Aduh capek beget hari ini. Iya, aku J3. Tapi udah ada progres tugas kemarin belum? Aduh, iya aku belum mulai. Awak wak 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 wak. Gils parah sih, mana tugasnya banyak. Tersenyum seperti Ipin. Alamat, Nurinya ah. Setiap hari, kita sering banget ngirim ratusan pesan, bahkan ribuan di media sosial. Paling bawahnya aja mungkin WA kali ya. Mulai dari chat santai hingga diskusi serius. Tapi, kita sadar nggak sih, setiap singkatan seperti BGT yang dipakai untuk banget, atau setiap kata serapan asing, bahkan setiap emoji yang kita gunakan, itu ternyata bisa perlahan mengubah wajah bahasa Indonesia. Perkenalkan nama aku Najwa Sabila Khairani dari kelompok 2 Kewarganegaraan kelas 26. Di sini saya Raffi Rizky Maswari. Perkenalkan nama saya Nurul Agung dari Nama saya Nur Eni Yasmin Arif. Boleh kenalan dulu nggak siapa namanya? Boleh, kenalin nama aku Abel, aku dari Departemen Teknik Lingkungan. Mencari teman saya Fauzan. Bersama dengan teman saya Kesya Yulandina. Kenalkan, nama saya Nesya Putra Hifa, biasa dipanggil Aca dari jurusan psikologi. Oh ya kak, boleh perkenalkan namanya nggak kak? Nama saya Farhana Nesa Kiranor. Pernah nggak kebiasaan pakai bahasa di media sosial bikin kamu tuh kesusahan dalam nulis paper atau karya ilmiah, Bel? Kalau dibilang pernah sih, aku pernah ya. Kalau dari pengalaman aku kan bahasa sosmed ini tuh nggak ada ketentuannya gitu kan, jadi nggak ada struktur kalimatnya, terus juga nggak ada kayak tanda bacanya. Terus juga setelah aku nulis laporan ataupun karya ilmiah gitu, itu tuh berpengaruh sih buat aku. Kayak dari peletakan tanda baca aku suka lupa. Terus juga kalau kata baku itu aku sulit gitu identifikasinya, ini tuh masuknya ke kata baku atau enggak, sampai aku harus make sure dulu di KBBI gitu. Menurut kakak, bagaimana pengaruh bahasa sosmed terhadap cara kakak berkomunikasi dengan dosen secara lisan atau forum resmi? Menurut saya pengaruhnya sangat besar. Terkadang saya terbawa bahasa medsos ke dosen itu seperti kata gas untuk ayo, kata sis untuk panggilan informal. Tapi dalam forum resmi saya lebih berhati-hati menggunakan bahasa baku karena dapat membuat saya bisa dipandang tidak profesional. Jadi, apa sih alasan Kesya menggunakan singkatan-singkatan seperti banget jadi BGT atau kata-kata viral seperti receh dan lain-lainnya gitu? Kalau di media sosial, kalau untuk menggunakan bahasa baku tuh menurut saya itu terlalu baku. Kalau singkatan itu karena mager aja sih. Kalau kayak receh atau penggunaan bahasa slang itu biar mengikut tren aja. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di media sosial ataupun di ruang digital lainnya, Aca lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris kah, atau bahkan bahasa Minang. Biasanya Aca masih pakai bahasa Minang sih. Mungkin kampus masih di Sumatera Barat kan, dan teman-temannya lingkungannya juga masih banyak orang Minang, jadi lebih nyaman pakai bahasa Minang. Jika Fauzan pakai campuran Inggris Indonesia berlebihan di media sosial, contohnya aku lagi bad mood banget sis, apa reaksi Fauzan? Apakah itu mengganggu Fauzan? Sebenarnya tidak mengganggu, tapi itu harus melakukan sesuatu konteks dan tidak berlebihan. Jika itu hanya sekedar buat keren-kerenan, itu tidak perlu. Makasih Fauzan. Makasih ya kak atas jawabannya.